Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Tatarian. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu contoh implementasi IoT dalam bidang peternakan dengan judul implementasi alat pemberi pakan ternak menggunakan IoT untuk otomatisasi pemberian pakan ternak. Pada bagian pendahuluan, kebutuhan manusia khususnya penduduk Indonesia akan protein hewani sangat tinggi. Daging dan telur ayam adalah salah satu sumber dari protein hewani. Untuk menjawab tantangan tersebut, peternak ayam diharuskan memiliki metode-metode tepat guna untuk memelihara ayam. Metode-metode itu antara lain metode pemeliharaan lahan, metode pembuatan kandang, metode pemberian pakan, metode pembersihan kandang, dan sebagainya. Pada landasan teori terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama microcontroller. Pengendalian mikro atau bahasa Inggris microcontroller adalah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Microcontroller berbeda dengan mikroprosesor serbaguna yang digunakan dalam sebuah PC, karena di dalam sebuah microcontroller umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memiliki dan antarmuka 1:0, sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU saja. Internet of Things. Interaksi manusia dengan manusia sudah sangat biasa sejak zaman dahulu kala. Interaksi manusia dengan mesin sudah biasa pula sejak adanya penemuan teknologi seperti komputer atau gadget device lainnya. Ketika mesin bisa berinteraksi dengan mesin, inilah yang disebut dengan Internet of Things. Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya termasuk juga pada benda di dunia nyata. Metode penelitian. Arsitektur perancangan pemberian pakan otomatis. Komponen-komponen yang menunjang untuk alat pemberi pakan ternak otomatis sebelumnya dibangun dan dirakit agar saling terhubung satu sama lain. Dibuat dalam bentuk simulasi untuk menemukan komponen fisik yang tepat dari sebuah struktur fisik. Simulasi tersebut dibuat dalam bentuk arsitektur perancangan. Oke, pada gambar inilah gambarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dengan keterangan perangkat sebagai berikut. Tangki pakan 1. Tangki pakan berguna untuk menempatkan pakan yang akan diberikan kepada hewan ternak. 2. Sensor ultrasonik sebagai pendeteksian jarak untuk mengetahui volume pakan yang tersedia di dalam tangki pakan ternak. Microcontroller Node MCU adalah sebuah microcontroller yang berfungsi sebagai otak atau sistem yang memproses kerja relay dan pengirim data ke RTC dan aplikasi. 4. Driver relay adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk mengaktifkan relay. Selain itu, driver relay ini juga menjadi proteksi atau pengaman pin kaki Arduino agar tidak terhubung langsung ke relay, karena untuk menjaga lifetime komponen Arduino. 5. Relay berfungsi sebagai pemutus atau menghidupkan katup makanan untuk mengeluarkan
pakan. 6. RTC berfungsi sebagai sumber data waktu baik berupa data jam, hari, bulan, maupun tahun. 8. IoT berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang diolah oleh Arduino dan dihubungkan ke aplikasi. 8. Aplikasi berfungsi untuk memantau hasil pakan pada pakan ternak otomatis. Hasil dan pembahasan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu implementasi alat. Dalam setiap penelitian atau implementasi, penguji alat sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Tujuan dari implementasi alat pemberi pakan otomatis yaitu untuk dapat memberi inovasi dan mempermudah para peternak, terutama peternak mandiri, guna terus melakukan perbaikan dan evaluasi pada penelitian ini. Hasil implementasi alat pemberian pakan ternak otomatis terdapat bagiannya yaitu start, kemudian turun ke connecting wifi, dia hasilnya false atau else, kemudian turun ke if, kemudian hasilnya true. Standby RTC ultrasonic, kemudian turun ke RTC false atau true, error. Kemudian dari RTC turun lagi ke ultra. Oke, seperti inilah gambaran rangkaiannya. Selanjutnya pada pemasangan rangkaian perangkat keras. Pemasangan rangkaian perangkat keras merupakan proses instalasi baik dari perangkat keras maupun perangkat lunak yang akan digunakan pada sistem pemberi pakan otomatis. Modul, sensor, serta controller yang digunakan akan dirangkai menjadi satu kesatuan sistem yang saling terhubung sehingga modul dan controller tersebut dapat bekerja. Modul, sensor, dan controller akan dipasang dan disusun sesuai dengan soket dari perangkat keras yang digunakan agar mampu bekerja untuk melakukan monitoring dan controlling kondisi yang ada di dalam kandang ayam. Ketiga, hasil rangkaian alat pemberi pakan ternak. Gambar ini merupakan hasil dari rangkaian alat-alat seperti relay dan sensor yang dihubungkan ke microcontroller dengan menggunakan kabel jumper sehingga membentuk suatu rangkaian yang saling terintegrasi yang mampu menjalankan perintah yang ada. Inilah gambarannya. Oke. Pada bagian kesimpulan, dari beberapa percobaan yang telah dilakukan baik menggunakan controller yang ada dan software, maka diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut. 1. Sistem pemberian pakan ternak otomatis pada ayam ini akan dirancang dan dikembangkan untuk mempermudah para peternak ayam dalam mengontrol pakan ternak hewan unggasnya dengan menggunakan aplikasi. 2. Setelah sistem pemantauan dibuat, yang akan diimplementasikan di sebuah peternakan untuk memantau pakan ternak secara otomatis agar para peternak tidak lagi mengontrol secara manual. 3. Perangkat akan hidup dan atau mati berdasarkan value yang didapat dari database. Oke, baiklah. Sekian dari presentasi saya. Dengan
judul implementasi alat pemberi pakan ternak menggunakan IoT untuk otomatisasi pemberian pakan ternak. Bila ada kekurangan dari presentasi saya, mohon dimaklumin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.